akhirnya ada perwakilan dari keluarga ADP yang speak up. Saya kakak kandung dari Meta Ayu Puspitantri, adik almarhum Arya Daru Pangayunan. Apita sudah berfirasat ada hal buruk yang mau menimpa suaminya, tapi dia tidak bisa menolong. Kenapa pihak Kemlu ini terlihat seolah-olah diam saja? Halo guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil bukan nyinyir. Guys, setelah sekian lama netizen mempertanyakan kenapa keluarga ADP terkesan diam saja, padahal sebelumnya sempat ada pernyataan dari kakak ipar almarhum ADP, yaitu Meta Bagus, kalau keluarga merasa bahwa almarhum ADP ini tidak mungkin meninggal karena perbuatannya sendiri. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Kalau misalkan keluarga merasa ragu, kenapa sampai saat ini keluarga terkesan seperti adem ayem saja? Tapi guys, setelah sekian lama diam, akhirnya ada perwakilan dari keluarga ADP yang speak up guys, dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi melalui wawancara secara live eksklusif di akun TikTok AJK08AJK. Mari kita dengarkan dulu ya guys ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya adalah Meta Ayu Tereskova. Saya kakak kandung dari Meta Ayu Puspitantri, adik almarhum Arya Daru Pangayunan. Jadi guys, akun TikTok AJK08AJK ini berhasil mewawancarai Mbak Meta Ayu Tereskova yang biasa dipanggil Mbak Mita. Jadi Mbak Mita ini adalah kakak kandung dari Mbak Meta Ayu Puspitantri, yaitu istri dari almarhum ADP. Dan seperti pernyataan Mbak Mita tadi, jadi Mbak Mita ini tinggal satu rumah juga dengan Mbak Meta Ayu Puspitantri. Jadi saya di sini memang satu rumah dengan istri almarhum. Jadi pastinya Mbak Mita ini tahu betul apa yang terjadi dan bagaimana kondisi keluarga saat ini guys. Mengapresiasi netizen dengan atensi yang luar biasa. Kami sangat berterima kasih sekali. Nah, dari pernyataannya Mbak Mita, ternyata keluarga ADP ini sangat mengapresiasi peran dari netizen yang selalu turut serta mengawal kasus ini guys. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa keluarga masih belum mau berbicara ke media dan membeberkan bukti-bukti yang mereka punya? Ataupun menunjuk pengacara? Kondisi keluarga ini yang memang kami harus menjaga ya, karena dari Pita sendiri, adik saya itu secara psikis sangat terluka dan terpukul. Sekarang ini kita memang harus benar-benar berempati ya dengan apa yang menimpa keluarga dari almarhum ADP ini. Ya seperti yang kita dengar tadi, bahwa kondisi dari Mbak Pita atau istri dari almarhum ADP ini sangat terpukul dengan kejadian ini guys. Antara adik saya dengan almarhum itu kan sudah kenal dari SD Mas ya. Jadi hampir tiap hari itu kan mereka dari dulu sampai sekarang itu mereka deket gitu. Jadi ketika kehilangan almarhum itu rasa sakit, luka dan ininya tuh dalam sekali gitu. Jadi sampai dia kayak ini mimpi nggak sih gitu, ini realita nggak sih gitu. Dia masih seperti itu satu. Kemudian seperti yang dinyatakan oleh Mbak Mita, bahwa almarhum ADP dan juga istri ini sudah mengenal semenjak SD guys. Jadi sebagian besar kehidupan itu sudah mereka lalui bersama-sama, dan mereka juga sangat dekat secara emosional karena mereka selalu menjaga komunikasi. Dan sekarang mereka harus tiba-tiba berpisah dan tidak akan bisa berjumpa lagi, dan juga dengan tanpa pesan apapun. Apalagi selama ini mereka menjalin hubungan LDR, yaitu jarak jauh ya. Mbak Pita di Jogja dan almarhum itu di Jakarta. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya mereka terpisah negara gitu ya. Dan sekarang seharusnya mereka akan menjalani kehidupan bersama-sama di Finlandia, negara yang indah dan dengan sistem pendidikan terbaik untuk anak-anak mereka.
Kehidupan yang nyaris sempurna sudah menanti di depan mata. Tapi bak tersambar petir, semua mimpi itu sirna begitu saja, guys. Pasti ada penyesalan yang begitu besar di dalam hatinya Mbak Pita, guys. Karena di malam kejadian sebenarnya Mbak Pita sudah berfirasat ada hal buruk yang mau menimpa suaminya. Tapi dia tidak bisa menolong. Hal yang seharusnya dia lakukan sudah berusaha, yaitu dengan menghubungi penjaga kos, yaitu Pak Siswanto. Tapi hal tersebut juga tidak bisa menolong suaminya. Jadi dengan guncangan emosional yang seberat itu, pastilah Mbak Pita butuh waktu untuk bisa berbicara ke media, guys. Dan satu lagi yang bikin hati kita ini nyes gitu ya rasanya, ternyata almarhum ADP ini adalah anak tunggal dengan ayah dan ibu yang sudah sepuh, guys. Yang mana ibu dari almarhum ADP ini sedang menjalani masa penyembuhan pasca operasi karena terkena kanker usus gitu ya, guys ya. Ibu dari almarhum itu saat ini sedang proses penyembuhan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu beliau habis operasi kanker usus ya, dan kemana-mana itu masih bawa kantong kotoran, itu masih dibawa kemana-mana gitu. Jadi apalagi kan Daru juga anak tunggal ya, jadi kondisi kesehatan dan kondisi mentalnya ibu kandung almarhum itu seperti itu gitu. Jadi pantas saja selama ini tidak ada satupun dari keluarga almarhum yang berbicara, itu hanya keluarga dari pihak istri saja yang berbicara. Ternyata memang almarhum ADP ini tidak punya saudara kandung karena dia adalah anak sematawayang. Ya, dengan kondisi keluarga yang demikian, wajar kalau pihak keluarga masih mencari waktu yang tepat kapan saatnya untuk speak up. Tapi setidaknya sekarang kita tahu bahwa keluarga ini tidaklah diam gitu ya, guys ya. Dan dari pihak keluarga juga akan menunjuk kuasa hukum untuk membantu dalam pemecahan kasus ini gitu ya, guys ya. Kandidat kira-kira apakah dalam waktu dekat mungkin, walaupun tidak ada durasi waktu, apakah dalam waktu dekat itu memungkinkan akan diumumkan pihak keluarga menunjuk kuasa hukum dan lain sebagainya? Kalau menggunakan pengacara, iya, kita sudah sepakat untuk nanti akan menunjuk kuasa hukum. Hanya ini kan hanya masalah waktu ya, Mas. Ya, betul. Karena kan bagaimanapun tetap membutuhkan keterangan dari adik, membutuhkan keterangan dari orang tua almarhum gitu. Ya itu yang kita pelan-pelan gitu. Tapi menunjuk kuasa hukum, iya. Okay. Tapi guys, kenapa kita hanya mendorong keluarga ADP yang speak up? Almarhum ADP ini bukanlah orang biasa. Ini adalah kasus pembunuhan seorang diplomat, guys. Yang mana diplomat itu adalah utusan negara, dan sekarang ini almarhum ADP ini sedang menangani kasus-kasus penting. Jadi kami rasa ini bukanlah urusan pribadi lagi, guys. Jadi yang diserang di sini bukanlah pribadi Daru lagi, melainkan jadi yang diserang di sini bukanlah pribadi Daru ataupun keluarga, tapi lembaga negara atau mungkin negara itu sendiri. Bukan hanya Mbak Pita ataupun keluarga Daru yang harus speak up, guys. Karena keluarga sudah pasti sedang berduka, lelah lahir batin. Ya istilahnya keluarga ini belum ada tenaga untuk muncul ke hadapan publik. Nah, bagaimana dengan pihak Kemlu? Apakah pihak dari Kemlu ini menerima hasil investigasi polisi yang menyatakan bahwa tidak adanya peristiwa pidana dalam kasus kematian diplomat Arya ini? Ataukah ada alasan lain kenapa pihak Kemlu ini terlihat seolah-olah diam saja? Karena kalau kita lihat lebih dalam lagi kasus ini, pelaku beraksi dalam senyap. Tapi senyap bukan berarti diam. Dalam senyap mereka melakukan sesuatu. Apakah diamnya Kemlu dan juga penyelidikan yang terasa kurang mendalam ini adalah bentuk serangan senyap bagi pelaku? Yang artinya diam-diam sebenarnya Kemlu ataupun pihak kepolisian sedang melakukan sesuatu. Hanya saja tidak ditampilkan ke hadapan publik. Ataukah diam ini adalah menunggu kasus ini terkubur oleh waktu? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya, guys. Oke guys, segitu dulu update kita kali ini tentang perkembangan kasus dari kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Jangan lupa tinggalkan like,
komen, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update lainnya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.